Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo pemirsa Unila TV, berjumpa lagi dalam acara Bincang Mutu Universitas Lampung bersama saya Melia Riniarti. Seperti biasa, dalam acara ini kami akan menyajikan berbagai kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Universitas Lampung untuk meningkatkan mutunya agar menjadi Universitas World Class University. Dan salah satu upaya Unila adalah memiliki program pasca sarjana dengan latar belakang multidisiplin. Apa itu, bagaimana, dan seterusnya akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Bapak Dr. Insinyur Irfan Arpandi, MSI. Beliau adalah Ketua Program Studi dari Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Beliau sudah hadir saat ini di studio Unila TV, sehingga kita bisa langsung berbincang-bincang nih dengan beliau. Kita sapa beliau dulu ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Lama ya panggilan ketemu. Iya, alhamdulillah alhamdulillah bisa Tapi ketemu. sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat gitu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak sudah bersedia hadir di studio Unila TV, memenuhi undangan kami untuk berbincang-bincang bersama pemirsa Unila TV terkait tadi Pak, program pasca sarjana Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Wah, ini kelihatannya tuh dengan pembangunan yang gencar ini betul, ya Pak ya, dengan pembangunan Provinsi Lampung yang gencar ini tampaknya merupakan sesuatu yang sangat strategis, luar biasa. Nah, bisa diceritakan dulu Pak kepada pemirsa Unila TV terkait sejarah mungkin, awalnya gimana sih kok kita bisa punya program studi ini? Silakan Pak. Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota atau disingkat MPWK, merupakan salah satu dari program studi multidisiplin di Pasca Sarjana Universitas Lampung. Ya. Nah, MPWK ini didirikan atau mendapatkan SK Prodi itu pada tahun 2016 gitu. Ya. Tetapi prosesnya sudah kita lakukan mulai tahun 2014 gitu. Jadi penyusunan proposal. Iya, proposal, kemudian audiensi ke mana? Dikti waktu itu tahun 2014-2015 gitu. Ya. Nah, ini didasari atas peran dari Universitas Lampung dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas tenaga ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota, atau yang disebut dengan teknik planologi gitu ya, planologi. Nah, waktu itu ya tahun 2014 tahun 2015 memang kita baru punya satu program studi multi yaitu Magister Ilmu Lingkungan gitu. Kemudian didasari akan pentingnya kebutuhan tersebut, maka dilakukanlah proses pengusulan dan pembentukan, gitu ya. Sehingga tahun 2016 itu mendapatkan SK dari Dikti. Kemudian tahun 2017 menerima masa baru. Didasari kebutuhan akan tenaga perencanaan wilayah kota, dan itu tenaga perencanaan wilayah kota itu merupakan kegiatan multidisiplin antara berbagai bidang yang berkaitan dengan perencanaan fisik, perencanaan ekonomi, kelembagaan, dan sosial budaya gitu. Oh, makanya bisa sangat luas ya Pak? Iya, sangat luas betul gitu. Dan awalnya sih tenaga ahli ya di bidang perencanaan wilayah ini di Universitas Lampung kebanyakan kan ahli di bidang perencanaan wilayah dan pedesaan. Awalnya pedesaan. Tapi kan karena nomenklaturnya Dikti itu adalah perencanaan wilayah kota, jadi sesuai dengan nomenklatur jadi menjadi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya. Kemudian lulusannya bergelar MPWK, MPWK gitu. Khusus, Pak. Ya. Kan yang lain biasanya MSI. Iya, betul ini MPWK karena sesuai dengan nomenklatur Dikti. Kalau S1 PWK namanya SPWK, kalau S2 PWK namanya MPWK gitu. Jadi agak berbeda sedikit. Iya, betul, iya betul. Iya, kelannya apa? Iya, betul. Iya, luar biasa. Nah, kalau berarti sejak tahun 2016 kita sudah punya berapa mahasiswa? Tahun 2017 mulai, karena waktu itu SK-nya kan sudah lewat sudah lewat dari tahun ajaran gitu.
awalnya sih tahun 2017 itu cuma 2 orang ya. Gitu. Kemudian berangsur-angsur naik ya. Tahun Alhamdulillah. 2018 sudah naik jadi 6, tahun 2019 jadi 6, kemudian tahun 2020 menjadi apa itu 9, kemudian tahun 2021 13, kemudian tahun 2022-23 itu 16 orang. Wah, per tambah ini. banyak ya, Pak Ya, ya. jadi alhamdulillah ada peningkatan. Semoga nanti ada tren gitu ya untuk Terus meningkat. iya terus meningkat gitu. Amin, amin. Amin. Nah, kalau selama ini gitu Pak, setelah mereka lulus, mereka itu kemudian peluang kerjanya seperti apa, Iya. Pak? Kalau peluang kerjanya kan incoming student-nya kan pertama dari lulusan ya, lulusan dari S1. S1, lulusan S1 itu kan multidisiplin ya. Bisa menerima dari berbagai bidang gitu ya. Apakah bidang ekonomi atau pertanian ya, atau FISIP atau teknik gitu, atau ya, S1 PWK sendiri gitu ya. Nah, ketika lulus mereka kemudian ketika lulus mereka bisa berprofesi sebagai konsultan kalau di bidang ini, di bidang apa itu dunia usaha ya, konsultan ya. Bisa konsultan individual nanti ya, namanya individual. Jadi yang bersangkutan itu direkrut oleh sebuah instansi di bidang perencanaan, sebagai contoh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ya. Atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ya, atau Dinas Perumahan dan Permukiman ya. Nah, itu ya, itu yang kedua adalah dia direkrut menjadi seorang konsultan yang berada di dalam perusahaan ya, perusahaan ya. Yang ketiganya kalau dia sudah berada di lingkup pemerintahan, dia berprofesi sebagai perencana ya. Karena di dalam lingkup perencanaan itu ada jabatan fungsi perencana gitu ya. Gitu, Pak. Ya, jabatan fungsi perencana. Ada juga jabatan fungsi penataan ruang ya, yang mana dua ilmu itu domainnya kita pelajari ya di singkatan di MPWK, singkatan kami MPWK gitu. Itu ya. Yang ketiga yang ada juga dari akademik, dia meneruskan apa itu pendidik akademiknya ya di bidang penelitian dan kemudian pemberdayaan masyarakat ya juga ada gitu. Ya, itu. Oh, jadi cukup luas ya, Pak? Iya, sebenarnya cukup luas gitu. Gitu. Jadi bisa pemirsa Unila TV kita mendapatkan informasi yang bagus sekali nih dari Pak Irfan bahwa ternyata lulusan dari MPWK ya, Pak? Iya, MPWK. MPWK ini bisa berperan baik itu di bidang pemerintahan, industri ya, jadi konsultan, jasa konsultan gitu ya. Jadi peluang kerjanya luar biasa banget. Iya. Oke. Jadi dosen juga bisa. Bisa. Iya, dosen ya, karena iya ada beberapa prodi S1 baik di Pulau Sumatera ini maupun di Jawa ya kita masih mencoba untuk berkompetisi masih itu. Jadi tapi bisa ada peluang itu. Ada peluang gitu ya, ada peluang gitu. Nah, kemudian Pak, terkait peranan kita nih sebagai program studi, baik di tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional, udah sejauh mana nih? Iya. Mungkin ya karena termasuk prodi baru, MPWK termasuk prodi baru di lingkungan pasca multi, jadi prodi yang terakhir itu ya. Prodi yang terakhir, maka ya perannya tidak sebesar mereka, tapi peran yang pertama adalah dalam lingkup regional ya. Regional ini karena peran kita sebagai prodi ya, program studi itu menjadi ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan untuk regional Sumatera II ya. Nah, ini jadi Kaprodi MPWK menjadi ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Regional Sumatera II yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, kemudian Bengkulu dan Lampung sendiri gitu. Jadi mengkoordinir kegiatan asosiasi karena di lingkup regional Sumatera II itu ada S1 di PWK ITERA, ada S1 di Bangka Belitung ya.
kemudian S1 di Palembang ya, Sumatera Selatan, dan kita S2 di sini di Unif Lampung gitu. Ya. Yang kedua, peran dari MPWK Unila adalah berperan di dalam ini forum penataan ruang, ya, forum penataan ruang. Jadi di Provinsi Lampung ini ada forum penataan ruang yang dibentuk oleh gubernur gitu ya, gubernur dalam rangka untuk memberikan pertimbangan teknis kepada gubernur yang terkait dengan proses penataan ruang maupun dinamika perizinan dan lain. Kita berperan sebagai anggota aktif gitu. Di samping ada asosiasi profesi yaitu Ikatan Ahli Perencanaan IAP. Jadi kalau alumni dari MPWK ini setelah lulus dia otomatis menjadi anggota profesi Ikatan Ahli Perencanaan IAP gitu ya. IAP, dan kalau dia berprofesi sebagai perencana ya profesional ya, dia melalui IAP-nya itulah kemudian mengikuti sertifikat kompetisi yang menjadi seorang perencana yang berlisensi gitu ya. Praktek perencana berlisensi gitu. Ada ininya, Pak, ya, ada berlisensi. Kan ya mirip-mirip dengan arsitektur saya ini ya. Gitu. Jadi itu diperlukan di dalam dunia jasa konstruksi atau konsultasi gitu. Jadi ternyata itu tidak nggak main-main ya Pak. Iya betul, ya betul ya gitu. Ternyata dibutuhkan kompetensi ya, sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan ya, kemudian pengembangan wilayah kota, penataan ruang gitu, sesuai dengan undang-undang. Ada undang-undang mengenai jasa konstruksi, di dalamnya ada mengatur peran dari seorang ahli perencanaan wilayah dan kota gitu. Jadi memang peranannya penting sekali. Itulah kenapa kita di Unila menghadirkan gitu. PS ini ya Pak. Iya, PS ini sebagai PS multidisiplin ya. Karena kita nggak punya S1-nya PWK sendiri gitu ya. Jadi dosen-dosen itu kita ambil dari beberapa fakultas ya. Ya, misalkan dari Fakultas Pertanian karena banyak ahli perencanaan wilayah dan pedesaan gitu ya. Ya, kemudian dari teknik ahli perencanaan kotanya gitu ya. Kemudian dari Fakultas Ekonomi ahli ekonomi wilayah kota, kemudian dari FISIP ahli tata kelola gitu ya, perkotaan dan pedesaan gitu. Jadi kita program studi multi yang memang tenaga dosennya dari berbagai fakultas ya di Unif Lampung gitu. Yang memiliki kompetensi yang sangat memadai, sehingga tentunya nanti hasil atau alumni yang kita produksi ya Pak ya, memang pasti akan mumpuni berkualitas. Nah, terkait prestasi mahasiswa Pak, gimana ceritanya? Kalau prestasi mahasiswa ya selama ini ada ya satu orang gitu yang sudah menjadi lulusan terbaik ya untuk tingkat magister gitu ya. Kemudian beberapa alumni di dalam proses pendidikannya sudah bisa menghasilkan jurnal Scopus gitu ya. Bereputasi internasional ya. Scopus ya, dan juga jurnal bereputasi nasional Sinta gitu. Kalau Sinta sih harus kewajiban, tapi jurnal bereputasi internasional bisa Scopus yang sudah adalah Scopus di Q3 dan Q4 gitu. Iya. Prestasi yang luar biasa gitu. Luar biasa sekali nih pemirsa Unila TV. Saya yakin ini pemirsa Unila TV sudah mulai tertarik ya untuk menjadi calon mahasiswa Pak. Ini kita lagi saat pendaftaran nggak Pak? Iya, saat ini lagi pendaftaran. Ini proses sudah hampir selesai gelombang yang pertama ya. Ya, nanti kemudian tesnya adalah sekitar awal Mei ya. Kemudian nanti dilanjut oleh gelombang yang kedua gitu jadi ya. Masih ada kesempatan. Yang kedua. Iya, kedua sampai bulan Juni atau Juli ya. Iya, bisa dilihat di websitenya Pasca gitu ya, atau Pasca ya, atau SIM Unila atau sistem pendaftaran mahasiswa Unila, karena kita terintegrasi dengan baru di Unif Lampung gitu. Begitu para pemirsa Unila TV, untuk Anda yang tertarik, Anda bisa melihat
di website Pascasarjana Unila ACID atau di website Simanila Unila ACID. Jadi jangan sampai ketinggalan karena gelombang 1 sudah mau selesai ya Pak. Kita akan masuk gelombang 2 nih. Kalau terkait syarat Pak, ini udah pada terkait syaratnya apa nih kalau menjadi mahasiswa Pak? Karena ini pendidikan multi, jadi syaratnya adalah semua pendidikan sih, maksudnya jenjang pendidikan level S1 bisa semuanya bisa, gitu semua ya. Masuk ya Pak. Masuk ya, Pak. gitu ya. Dari hukum bisa. Iya bisa. Dari apa lagi nih Pak? Kalau dari pertanian ya banyak ya, pertanian dari banyak nih Pak. Ya apakah pertanian hanya apa tadi apakah semua bisa? Semua bisa ya. Yang masukan kita sudah ada dari pertanian itu dari jurusan agribisnis, kebetulan jurusan saya sendiri. Ada juga dari jurusan kehutanan juga ada gitu ya. Kemudian dari jurusan mana agronomi juga ada bisa, karena di dalam MPWK itu ada konsentrasi yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan pedesaan gitu. Jadi bukan hanya kota aja, tapi wilayah dan pedesaan, tata kelola pedesaan, kemudian pengembangan agropolitan juga itu ada mata kuliah yang menjadi keahlian gitu. Jadi itu dari pertanian, kemudian dari teknik, dari macam-macam, ada yang dari teknik sipil, ada yang teknik geodesi, kemudian teknik PWK sendiri, kemudian dari ekonomi juga ada, kemudian dari FISIP juga ada gitu. Iya, jadi sampai perjalanan sampai saat ini sudah menerima mahasiswa baru dari berbagai bidang ilmu begitu ya. Betul-betul menunjukkan multidisiplin. Iya betul, namanya memang memegang sebagai PS multidisiplin ya, di PS Magister Multidisiplin gitu. Kemudian apa lagi syaratnya Pak? Syaratnya tentunya adalah IP ya, IP-nya sesuai dengan peraturan gitu ya, peraturan dari Unila mungkin kalau tidak salah minimal 2,75 kalau tidak salah ya. 2,75. Iya gitu. Itu IP dan ini kemudian kan ada ini sih ada formulir, misalkan kalau dia sudah bekerja di instansi pemerintah, ada semacam rekomendasi dari atasan gitu. Atasan izin gitu ya. Juga ya, ya izin dari atasan ya, selama ini memang ya seperti itu. Jadi misalkan dia pegawai misalkan dinas pertanian gitu ya. Ya dia ada rekomendasi dari atasan langsung gitu ya, apakah di kepala bidangnya atau kepala dinasnya. Kemudian juga di pegawai di dinas pekerjaan umum, penataan ruang gitu ya, yang ya itu kemudian dinas ya ada gitu. Kemudian yang fresh graduate itu ada rekomendasi dari dosen pembimbing skripsinya. Iya. Skripsinya itu nanti kemudian masuk di dalam Simunila gitu ya, itu kemudian mengikuti tes GPT gitu, iya gitu. Oke. Kemudian Pak, tadi kita udah ngomong tentang syarat-syarat tersebut gitu Pak. Kalau fasilitas nih Pak, sebelum ke situ Pak, saya mau nanya beasiswa dulu deh. Iya. Nah ada nggak nih beasiswanya Pak? Kalau selama ini memang mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 gitu ya, itu ada beasiswa gitu ya bagi alumni Unila sendiri gitu ya, bagi alumni Unila sendiri fresh graduate gitu. Ya. Sampai sekarang terbuka gitu, mengikuti regulasi sekarang gitu ya. Kalau ingin melalui jalur beasiswa harus mengikuti tes 1 atau tes gelombang 1 atau kelas kedua gitu. Kalau dulu kan jalur sendiri, sekarang harus dia masuk daftar dulu di gelombang 1, gelombang 2, kemudian setelah diterima di gelombang 1 atau gelombang 2, dia kemudian mengikuti tes wawancara untuk beasiswa gitu. Ya. Selama ini yang sudah beberapa alumni yang jalur beasiswa itu memang dia punya peluarannya tadi menghasilkan jurnal yang berreputasi internasional itu. Alhamdulillah iya betul ya. Alhamdulillah bisa menghasilkan sesuai dengan kan setelah beasiswa kan kontrak beasiswa, perjanjian gitu ya, udah memenuhi gitu. Iya. Ini sebuah informasi menarik pemirsa Unila TV bahwa ada beasiswa khusus untuk alumni Unila. Ini
syaratnya Anda harus diterima dulu di Iya. gelombang 1 atau gelombang 2, baru kemudian nanti Anda Iya. bisa mengikuti tes untuk penerimaan beasiswa. Iya Ya, betul. itu artinya 100% tidak membayar SPP ya Pak Iya ya? betul. Iya, SPP aja selama 4 semester. Nah, luar biasa sekali ya. kesempatannya. Iya. Untuk Anda yang fresh graduate, jangan disia-siakan karena masih ada kesempatan di gelombang 1 dan gelombang 2 ya Pak ya. Betul, betul. Baik. Nah, kalau terkait fasilitas kita nih Pak, Iya. gimana? Kalau fasilitas kita katanya karena berada di Pasca Multi, di mana Pasca Multi kan sudah dilengkapi dengan gedung peralatan yang bisa dikatakan lengkap lah ya, ruangan ber-AC semuanya. Gitu mulai dari gedung yang lantai 1 maupun di bawah, lantai bawah maupun atas, kemudian ada ruangan seminar, kemudian ruangan aula di bawah gitu, dan memenuhi, ada ruangan tunggu ya seperti fasilitas hotel lah kalau kita masuk ke gedung Pasca Sarjana Unila di mana Pasca Multi berada di sana gitu. Ya. Kemudian untuk MPWK ada laboratoriumnya gitu ya, laboratorium karena untuk mata kuliah studio kan ya jadi kita punya studio sendiri Pak. Studio yang ya biarpun inilah sebetulnya sih karena di Unila kan menganu sharing fasilitas gitu, bisa menggunakan fasilitas ya. Lebong ya. Kalau kita di MPWK lebih banyak yang berkaitan dengan penggunaan metode pengolahan data maupun pengolahan spasial gitu ya, karena salah satu ciri dari pendidikan dari PWK berbeda dengan pendidikan perencanaannya adalah kemampuan mahasiswa spasialnya gitu. Itu kemampuan mahasiswa, jadi mahasiswa setelah lulus harus punya kemampuan spasial. Jadi menerjemahkan gitu ya perencanaan wilayah dan kota ke dalam spasialnya itu ininya itu output luarannya harus yang harus dikuasai gitu Bu itu. Jadi itu bisa kita sebut sebagai keunikan atau ciri khas atau kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang planner gitu. Kalau di dalam dunia konsultan itu lulusan PWK itu ahli perencanaan wilayah itu seorang planner gitu Bu ya. Karena ada seorang arsitek, ada seorang planner, kita ini seorang perancang kan, ada arsitek, ada planner gitu ya. Nah ini kita memegang posisi sebagai seorang planner gitu, perencana gitu. Kita mereka memiliki kemampuan spasial yang sangat memadai. Seorang perencana yang punya kemampuan bukan hanya analisis dari teoritis saja gitu ya, tapi juga punya kemampuan individual gitu ya, punya kemampuan spasialnya, bisa menerjemahkan gitu ya perencanaan dalam bentuk spasial, dalam bentuk peta, apalagi sekarang di era digital gitu ya, karena produk perencanaan wilayah kota itu nanti kan harus tersosialisasi ke masyarakat gitu ya. Kemudian diwujudkan dalam bentuk digital, maka proses perencanaan pun juga menuju ke spasial, nanti akhirnya menjadi sebuah produk yang digital yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Akses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan perencanaan gitu ya. Kalau dulu zaman dulu perencanaan itu kan masuk di dalam ini aja Bu, dokumen aja yang masuk dalam laci. Tapi di era sekarang ini setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian perubahan Undang-Undang Penataan Ruang itu, proses perencanaan itu harus terbuka gitu ya. Semua orang bisa akses karena seseorang di kawasan manapun harus tahu kira-kira di kawasan itu nantinya planningnya ke arah mana gitu ya. Iya, planningnya ke arah di mana gitu. Terutama di perkotaan karena dinamikanya banyak perencanaan konflik penataan ruang kan tanah dan di perkotaan itu Bu. Gitu. Luar biasa sekali nih pemirsa Unila TV ini. Dan itu juga artinya kita di Provinsi Lampung juga dilibatkan ya Pak? Ya didapat gitu ya. Sebagai tenaga ahli. Iya. Selama ini kalau Prodi ya tadi dilibatkan sebagai anggota Forum Penataan Ruang di tingkat provinsi, kebetulan Kaprodinya sendiri yang anggotanya, kemudian beberapa dosen berperan sebagai anggota penataan ruang di tingkat kabupaten kota ya.
sharing dengan PBK ITERA karena di Provinsi Lampung ini ada selain MPWK ada PBK ITERA gitu. Tapi tetap dari kita di MPWK Unila yang jadi koordinatornya karena sebagai Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Regional Sumatera sekaligus Ketua ASPI Provinsi Lampung juga gitu ya, Asosiasi Sekolah Perencanaan di Provinsi Lampung gitu. Jadi kalau pemerintah daerah ya, baik kabupaten kota menghubungi terkait dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan memang ke kita di Prodi MPWK Pasarjana Unila gitu. Luar biasa sekali bukan pemirsa Unila TV. Dan ternyata Pak, kita sudah hampir 30 menit loh Pak ngobrol. Oh iya, nggak terasa ya iya. para pemirsa Unila TV bahwa kita ternyata sudah hampir berada di ujung dari acara kita ini. Nah sebelum kita akhiri, saya beri kesempatan Bapak untuk menyampaikan closing statement Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya diberikan di dalam bincang tentang mutu gitu ya. Nah, program studi Magister Perencanaan Wilayah Kota di Pasarjana Lampung merupakan program multidisiplin ya yang mencetak ya menghasilkan seorang ahli perencanaan wilayah kota yang handal dan berkompeten gitu ya. Ya, kemudian dari ahli perencanaan wilayah kota itu bisa spesial menjadi seorang ahli perencanaan wilayah, ahli perencanaan pedesaan ya, ahli perencanaan pariwisata, ahli perencanaan perkotaan, ahli perencanaan zonasi, ya, kemudian ahli tata kelola perkotaan dan pedesaan, gitu ya. Yang semua itu kita ramu di dalam kurikulum MPWK Pasarjana Unila, ya, sehingga lulusan MPWK Unila menjadi lulusan yang siap pakai di dalam dunia jasa konsultasi di bidang perencanaan wilayah kota. Kemudian menjadi seorang planner perencana baik di tingkat pemerintahan ya, menjadi perencana pemerintah, kemudian perencana profesional di swasta maupun perencana akademik ya. Oleh karena itulah ya bagi para lulusan ya S1 ya apakah itu menjadi fresh graduate ataukah yang sudah bekerja di instansi pemerintah, jika ingin mendalami bidang perencanaan wilayah kota level magister, ya tentunya pilihan yang tepat adalah Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Pasca Sarjana Universitas Lampung, gitu. Ya, yang berada di kampus Universitas Lampung, tepatnya berada di Gedung Pasca Sarjana Pusat Universitas Lampung. Itu mungkin dari kami. Terima kasih banyak, gitu ya. Sama-sama Pak Irfan, terima kasih sekali sudah memberikan banyak informasi kepada kita semua terkait bagaimana Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya yakin banyak sekali pemirsa Unila TV yang tertarik segera mendaftar karena kita sudah akan mengakhiri gelombang 1 ya Pak ya. Baiklah pemirsa Unila TV, luar biasa sekali apa yang kita bicarakan pada hari ini dengan Pak Irfan Apandi. Saya yakin Anda semua mendapatkan informasi yang banyak sekali dan menarik. Demikianlah acara Bincang Mutu pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara ini di masa yang akan datang. Terus dukung kami dengan terus menyaksikan Unila TV agar kami menjadi TV kampus yang kreatif, mendidik, dan menginspirasi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.